nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wassalatu wassalamu ala arusir rusuli wa sayyidi kulli man laka alaihi siyadatun. Dan sholawat dan salam atas pengantin atau raja daripada sekalian rasul, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sayyidi kulli man laka alaihi siyadatun, dan penghulu atau pemimpin bagi sekalian man laka alaihi siyadatun, orang-orang yang bagi engkau atasnya adalah sebagai kepemimpinan. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in, dan salawat dan salam atas keluarganya dan sahabatnya dan para orang-orang yang mengikut tabi'in bagi mereka fil husna wa ziyadatin, di dalam kebaikan atau di dalam masalah akhirat, wa ziyadah, dan di dalam kelebihan. Salawat dan salam atas keluarga. Siapa keluarga Nabi? Wa ala alihi, lihat di dalam salawat dan salam atas keluarga Nabi. Siapa yang dimaksud keluarga Nabi? Wahum, di dalam ada man taharrama alaihi muzzakatu wahum banu hashimin wal mutallibi inda syafi'i. Bermula yang dimaksud dengan keluarga Nabi, alun Nabi atau ahlul bait, yaitu man taharrama, orang yang adalah haram atas mereka itu membayar zakat dan menerima zakat. Itulah yang disebut dengan alun Nabi, keluarga Nabi, zuriat Nabi, yang adalah mereka itu haram dan diharamkan menerima zakat dan bayar zakat. Wahum banu Hashim, yaitu keturunan daripada Bani Hashim, wal Muthalib, dan keturunan Abdul Muthalib. Inda Syafi'i, di sisi Imam Syafi'i. Jadi di sisi atau menurut Imam Syafi'i, yang dimaksud dengan keluarga Nabi yaitu mereka yang diharamkan bayar zakat dan menerima zakat, yang adalah mereka itu keturunan Bani Hashim dan keturunan Abdul Muthalib. Wa banu Hashimin faqat inda Malikin, dan yang dimaksud dengan keluarga Nabi adalah keturunan Bani Hashim saja, inda Malikin, di sisi Imam Malik. Wa yasihu ayyurada bil alihuna al aqaribu, menurut pensyarah yaitu Nawawi Al-Bantan, dan sah bahwa yang dikehendaki dengan keluarga Nabi di sini adalah semua kerabat Nabi. Ya. Habis, itulah yang dimaksud dengan alun Nabi, ahlul bait atau zuriat Nabi. Kemudian wa ala alihi wa sahbihi, dan salawat dan salam atas sahabat. Apa makna sahabat? Lihat lagi terus selanjutnya, wa sahbihi ay was-sahabiyyu man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam laqiyan muta'arifan bi ayyakuna fil ardi bi jismihi ma'al imani bihi sallallahu alaihi wasallam halatal bi'sati. Bermula yang dimaksud, yang dikehendaki daripada sahabat, yaitu yang dimaksud sahabat Nabi man laqiya, orang-orang yang bertemu akan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertemu, kata-kata bertemu di sini
baik di masa Nabi ada, artinya sejaman lawan Nabi, atau bertemu lewat mimpi. Jadi orang yang bermimpi bertemu baginda Nabi, maka makomnya itu adalah makom sahabat. Karena makom sahabat sampai akhir zaman pintu makom sahabat terbuka. Nang tertutup apa? Nang kada ada lagi, yaitu makom Nabi dan Rasul. Makom Nabi dan Rasul ditutup dengan adanya baginda Nabi. Kada ada lagi sesudah Nabi kita ada Nabi dan Rasul. Adapun makom sahabat sampai hari kiamat pintu makom sahabat terbuka, yaitu dengan iltiqa, bermimpi biru yatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fil manam, bertemu baginda Nabi di waktu tidur. Arti sahabat yaitu man laqiyan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap orang yang bertemu baginda Nabi, laqiyan muta'arifan, akan sebagai pertemuan yang saling kenal. Maksudnya saling kenal yaitu bi ayyakuna fil ardi, bahwa adalah ia bertemunya tadi fil ardi, di bumi. Bijismihi, bertemu dengan jasad baginda Nabi. Tapi bertemunya tadi ma'al imani, sekalipun sejaman Nabi, ya, Nabi waktu diutus bertemu baginda Nabi tapi kada beriman, maka tidak dinamakan sahabat. Seperti Abu Jahal dan yang lain-lainnya, sekalipun setiap hari bertemu melihat baginda Nabi tapi tidak beriman, maka tidak dikatakan ia adalah sahabat. Karena yang dimaksud dengan sahabat tadi apa? Orang yang bertemu baginda Nabi dan beriman. Bis. Ma'al imani bihi, beserta beriman dengan baginda Nabi, halatal bi'sati, di ketika baginda Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul. Habis. Wattabi'ina lahum fil husna, dan salawat dan salam juga tercurah kepada sekalian atau semua orang-orang yang mengikut baginda Nabi, mengikut para sahabat sampai hari kiamat. Fil husna, lahum bagi mereka sahabat, fil husna wa ziyadah, di dalam kebaikan dan kelebihan. Wa ba'du, adapun sesudah itu, sesudah bismillah, alhamdulillah, sholawat dan salam. Fayaqulu katsirul masawi al-faqiru li rahmati rabbihi, siapa? Ahmadu an-Nahrawiyu. Berkata katsirul masawi, orang yang sangat banyak kesalahan-kesalahan, yakni dosa, az-zunub. Ya, Sidin mengaku ya banyak berisi dosa. Al-faqiru pulang, orang yang sangat fakir, orang yang sangat berhajat. Ya, al-faqir maknanya ihtajja, berhajat. Berhajat apa? Fakir apa? Fakir li rahmati rabbihi, yang sangat fakir, yang sangat berhajat bagi rahmat Tuhannya. Nyatanya badal daripada kasir, yang berkata nyatanya yaitu Imam atau Syekh Ahmad An-Nahrawi, yaitu Syekh Ahmad An-Nahrawi. Ya, jadi pengarang matannya ini yang di samping itu adalah matannya yaitu Syekh Ahmad An-Nahrawi. Adapun yang di dalam Fathul Majid namanya, itu pengarangnya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi.
lamma kana yajibu ala kulli mukallafin, fa'ilnya yajibu al jazmu bi aqaidit tauhidi. Ingat, bila lamma membacanya harus sampaikan ke jawab lamma manakala ya. Ini niscaya. Nah, jadi lamma termasuk huruf yang berhajat kepada fi'il syarat dan jawab syarat. Jadi membacanya harus sampai ke jawabnya. Mana? Lamma kana yajibu ala kulli mukallafin al jazmu bi aqaidit tauhidi wa kana al imanu mutawaqqifan ya. Wa kana al imanu itu di dalam istilah nahwu ngarannya adalah kalam mu'taridhah. Kalam mu'taridhah, kalam yang mahalat antara amil dengan ma'mul ya. Jawab lama belum ada, lalu mendatang kata-kata yang mahalat antara si amil dengan ma'mul ya. Itu namanya apa? Kalam mu'taridhah. Jadi banyak itu di dalam kitab-kitab ada kalam mu'taridah. Jadi jangan terpengaruh dengan kata-kata dengan kalam mu'taridah. Ingat akan daripada apanya? Ma'mulnya. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab ya. Inna fi, inna ya, berhajat kepada isimnya, berhajat kepada khobar. Lalu kau panjangan jakanya inna fi khalqis samawati la ayatil liulil absar. Nah, ya kan? Lalu dihalat oleh waqtilafil laili wan nahari. Inggih tulis ya. Nah, itu namanya adalah kalimat mu'taridhah, kalimat yang mendatang yang mahalat antara si amil dengan ma'mul. Lamma kana yajibu ala kulli mukallafin al jazmu bi aqaidit tauhidi wa kana al imanu ya. Belum jawab, wa kana al imanu mutawaqqifan ala al jazmi bizalika faman lam yujzim bizalika fahuwa kafirun. Hanya sempurna fa-nya toh. Fa-nya itu jawab lama. Faman lam yujzim bizalika fahuwa kafirun. Wal iyazu billah. Bis. Lamma kana, manakala adalah, yajibu wajib, ala kulli mukallaf atas tiap-tiap orang yang mukallaf. Apa mukallaf? Balik lagi berakal. Bila orang itu mukallaf balik lagi berakal, maka diwajibkan hukum-hukum agama. Napa? Syariat, mengerja sembahyang ya. Hakikat ma'iktikatkan ya. Tarikat menjalani syariat dan hakikat. Maka bagi orang yang balik lagi berakal wajib mengerjakan hukum-hukum Allah daripada syariat, hakikat dan tarikat. Tapi bagi orang yang tidak berakal, berarti gila namanya, maka kada mukallaf ngarannya, tidak mukallaf, tidak lagi ya kan diwajibkan. Asal kata kallapa apa? Kallapa yukallifu taklifan ya kan? Bahwa mukal lipun wazaka mukal lapun yang dibebankan. Kalapa itu maknanya beban ya. Bahwa mukal lipun yang membebankan.
Dibebankan apa? Dibebankan dengan melaksanakan suruh Allah, menjauhi larangan Allah. Itu namanya mukallaf. Lalu jersidin lamma kana yajibu, manakala adalah wajib atau diwajibkan. Ya, memaknainya bisa kayak itu atas tiap-tiap orang yang mukallaf, balik lagi berakal. Fa'ilnya yajibu al jazmu, wajib menjazamkan. Yakin di atas yakin, jazam orangnya ya, yakin di atas yakin. Ujar orang Bahari makna jazam ini ya kacak sakali, ya kacak sakali, kayak mencangkol lah, kacak sekalian. Jangan saan mencangkolakannya, mahawerakannya, ya amunnya saan labar, ya batis nang luka karena batis. Itu namanya jazam, i'tiqad yang teguh, yang kuat, yang tidak disertai dengan syak, zon dan waham. Itu namanya jazam, keyakinan yang kokoh, yang kuat, yang tidak ada di dalam keyakinannya itu disertai oleh zon, sangka-sangka, apalagi syak, ragu-ragu, apalagi waham, ya sangka waham. Itu namanya jazam. Manakala jadi adalah wajib atas tiap-tiap orang yang mukallaf menjazamkan, meyakinkan dengan seyakin-yakinnya. Nah ya kan, kalau hendak memaknainya itu tah, memaknai jazam, yakin dengan seyakin-yakinnya. Apa? Bi aqaidit tauhidi, menjazamkan, meyakinkan dengan segala akidah tauhid. Akidah ya i'tiqad, akidah ya i'tiqad, aqaid jama daripada akidah. Keyakinan, arti akidah ya keyakinan, i'tiqad ya aja tuh at-tauhidi, tauhid, mengesahkan Allah Ta'ala. Akidah tauhid ngarannya ada berapa? 50 ya kan? 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 40. 4 yang wajib bagi nabi dan rasul, 4 yang mustahil bagi nabi dan rasul. Ya. Berapa tadi? 48. 1 yang harus bagi Allah, 41. 1 yang harus bagi nabi dan rasul. Tadi berapa? 48 tambah 2 berarti 50. Nah, 50 aqaidul iman nang wajib kita mengiktikadkannya dengan jazam, dengan putus. Nah, makna jazam itu putus. Arti putus apa? Kada ada ya keragu-raguan, putus bang. Nang kaya orang awam ya, nang sekali saapa naik katuan guru ya, minta amalan, pada amalannya biasanya, tapi inya benar-benar yakin bahwasanya guru ini orangnya luar biasa ya, kemudian amalannya pun luar biasa, diamalakannya bujur-bujur, padahal kada ada sangkut pautnya, tapi inya bermodal yakin nang kuat bahwasanya guru ini luar biasa, amalannya luar biasa, lalu yakin bujur, mantap. Nah, sekalinya apa ya, walitukabbirullah ya, ini orangnya paunjun
Orangnya katuju Ponjun minta amalan wan tuan guru, ujar tuan guru wali tukabbirullah. Ya, amalakan katik kamu banyu. Nah, baca wali tukabbirullah takbira lawan makanan qasiya ya, artinya makanan kasih itu tempat yang sangat jauh. Lalu tuan guru amalan supaya ya mau unjun supaya mematuk ya, amalannya baca makanan qasiya. Bahasa kitanya apa? Ayo iwa kasih nih makanan. Makane umpan ko. Inya tikat nang jazam. Nah, labar. Ya, kada kasintakan. Nah, kada kasintakan. Nah, bamudal tikat yang jazam. Karena insyaallah orang awam nang tikatnya itu adalah putus tapi masih bekait ya, ujar bin ujar. Nah, kayak apa imannya ya, ada madakan selamat, ada nang kada selamat. Nah, itu ngarannya iman ujar bin ujar nang tadi. Habis wakanal imanu bi aqaidi tauhidi, dengan iktikad atau akidah tauhid. Manakala wajib jisidin tadi menjazamkan dengan putus daripada segala akidah tauhid, wakana imanu. Nah ya kan tadi kata-kata muqtaridah lah. Dan adalah iman itu, iman seseorang mutawakifan khabar kana terhenti alal jazam, atas bujur-bujur yakinna, kadakah ada ragu-ragu, kadakah jazam artinya alal jazmi, terhenti. Arti terhenti di sana maksudnya penentuan iman seseorang itu diterima atau kada ya, apakah ia selamat atau tidak, mutawakifan namanya terhenti atas jazam. Lawanan jazam apa? Ragu-ragu. Jazama atau ragu-ragu kah imannya tak? Nah, jadi iman seseorang terhenti atas jazam atau tidak, putus atau masih ada disertai dengan keraguan-raguan. Bizalika aqaidi tauhid, dengan yang demikian itu. Tak ke bawah. Oh ya, dengan yang demikian itu segala akidah tauhid. Famalam yujzim bizalika niscaya. Nah, jawab ya. Jawab daripada lama. Manakala wajib atas mukallaf ya menjazamkan dengan akidah tauhid, maka barang siapa lam yujzim bizalika, tidak jazam dengan akidah tauhid atau dengan salah satu daripada 50 aqaid mulai wujud kidam bako sampai akhir, fahuwa kafirun ya kan, sedikit aja tidak ada keyakinan, fahuwa kafir, maka ia kafir. Wal iyazubillah, kita berlindung dengan Allah Ta'ala daripada yang demikian itu. Wa kana minal awami wallahu ta'ala a'lam. Bijuri.